Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Bedaan nih guys, sudah dandan cantik. Tapi ini mataku sebelah sini agak merah nih guys. Ya maklum, seharian tadi di galeri batik sampai capek, sore baru pulang. Nah ini mau berangkat pengajian dulu. Kebetulan di tetangga sebelah, jadi dalam keadaan capek mau tidak mau tetap harus berangkat ya. Kita ngejar akhirat, masuk dunia terus yang dikejar. Ngejar akhirat, insya Allah nanti dunia akan ikut. Oke pemirsa, ikuti aku ya. Mau ngaji dulu di rumahnya Bu Anto. Check it out. Ke rumahnya Bu Anto ngaji sih ya. Gelap nih pemirsa, habis hujan loh, gelap. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada bolo-boloku nih, sambil nunggu yang lain. Baru hujan, jadi rada peteng, sepi. Kok dilalah lampu nih jalan mati. Oh makanya, tadi kok lewat sini kok peteng. Iya, gelap. Lampu jalan situ jebule nggak nyala. Nggak iya. Tengke aku ndak ketak dah. Ya cekel ke aku. Lo kita berafu. Kita cantiknya ya Allah. Dipencet pernah ini. Ndak usah, itu kan sudah on toh. Oh sudah. Lo wis on iki lo. Iya. Oh, berarti ki wae beru. Kok tak kuwone nek pengajian. Waalaikumsalam. Oke. Ketokne njaba wae yo. Bu, tadi dapat ini enggak undangan dari sapa ki jenenge? Apa undangan apa? Ki lho Bu Dedi. Oh. Ya kan nek aku tuh Mas jajan saya digitiki sama. Enggak tahu juga. Kok tak usah nih kan? Iya. Kok kamu nggak keluar? Oh yo, biasanya bisa apa? Yo, level-level sore Bu, salah juga. Aku kan njogo wae yo. Dan apa? Sumpah kok. Njogo wae ya. Enggak, aku cekro wae, boleh bali aku di YouTube terus orang jayu. Bentar-bentar ngomong-ngomong. Nggih, ini lho sini lho. Iki lho. Kuning ndi lah? Ngalim. Enggak, maksudnya kalau mau ke Iya, aku bisa sih. bareng kalau kamu Bu Dedi kan ada konsernya kan enak. Misalnya jajan jam berapa jam berapa. Besok aku minggu. Iya, Bisa sama apa aja. aja. Kan enggak tahu Aku saya. lagi kok punya mate. Lah iya, lampu jalannya. Ya, lampu jalannya gelap. Makanya aku tadi ke sini. Lah wong sana nggo dikasih potong dedet tok ya. Lah iya, aku jalan ke sini. Lah hujan-hujan. Lewat. Habis gerimis hujan-hujan petang sekali. Ya Allah, jalannya kok bisa petang ini? Musim. Oh. Lagi musim. Pokoknya ini dia. Hilang, ketelengsut. Hilangnya tuh udah paling di atas di lemari atas. Kan punya sarung. Oh, dari kan dari seragam, seragamnya kita kan punya ini. Yang bajunya yang mana? Ini bajunya hitam. Kau pindah jauh. Oh ya dia tahu yang hitam, tapi nggak pernah lihat kerudungnya. Ini gini, Mbak Ila dapat belum? Belum. Cuma atasannya aja, cuma Enggak, kerudungnya kita cuma dapat kerudungnya aja, Maksudnya bajunya mas enggak. pengajian ya kita ngaji bersama atau apa ya gitu. Kita kerudungnya aja. Dikasih Iya, kasih waktu pas, kerudung gitu. iya waktu pas di lapangan itu. Di lapangan dulu. Heeh. Waktu acara apa itu mau di lapangan? Yang halal bihalal. Enggak, Bukan acara taklim Bukit Sebukit Kencana Jaya. Oh kalau itu belum di saya, belum. Sebukit Kencana Jaya itu. Itu kan dapat beginian seragam. Ini aku enggak sama. Kerudung toh. kerudungnya toh bawahnya kan hitam ya terus. Nih kok malah pindah keluar? Saya malah pada Nggak tahu. Aku tadi kan habis dari batik seharian jadi nggak saling Iya. ini sekalian dapat sekalian. Baru nyampe tadi.
Enggak, sore istirahat jadi capek ini. Agak merah mata enggak istirahat. Bu Bayu mah itu ya ngaji nggak pakai cepatan nggak sehat makanya. Insya Allah masih. Biasanya kan kalau sudah ini ya. Ya, insya Allah masih sehat. Sehat. Giginya sehat, Bu Bayu mah mata sehat. Enggak, Nek, kalau gigi ini sini sudah. Oh iya, aku juga dalam. Sama pada kokong semua. Kalau terus kalau sudah tua itu gusi itu enggak tahu gusi atau gigi ya itu bisa renggang karena di sini Iya, emang ompong begitu. ya Iya. karena geraham di sini Iya. ompong Iya. jadi gigi itu bisa renggang. Bisa renggang. Emang begitu, ada Bu. jaraknya. Gigiku yang depan ini kan panjang lah wong Mana ya? Bisa iya itu ya. wong waktu masih gadis giginya rata jadi aku nak kalau senyum gini kelihatan nih gigi kayak Dracula Sudah panjang. jadi gini, kita tuh intinya udah melar ya, sudah Apa sih gitu? Kok jadi jarang? jadi renggang jadi gigi kita tua gitu tuh. struktur gigi itu jadi renggang. Kenapa tuh? Alah enggak usah Mau kemana? Ajar diguyu. Kemudian lanjutkan dengan Asmaul Husna. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabar Mutakabir ya Khaliqu ya Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lanjut pemirsa. Cuma sayang ada yang batuk-batuk. Kalau ustazah permisa ke ustazah ngantuk kalau. Amin amin amin. Pemirsa soturne ralat guys, ternyata bukan soto lontong opor. Iya. Yo ngaji yo mangan. Pinter 10 ini 2 September. Iya toh. Ini kemarin aku pindah karena jenengan di sini Septembernya belum, berarti jenengan kurang yang September sama yang Desember. Awal makanya tak kasih ke lalu kasirnya di belakang kayak khusus sama ganti langsung tak Januari. Ini bukan ya saya. Kita bisa memberikan advice ya, nasihat kepada yang kita temui kalau mengalami kecanduan seperti itu, solusi Islami seperti apa kan gitu. Kalau dibawa ke satu tempat direhabilitasi ya, itu kecanduan apa saja sebetulnya dalam Islam itu ada 5 langkah. Yang ini 5 langkah itu jenengan harus dipahami, dicamkan supaya jenengan itu sebagai terapis di rumah nanti, sebagai terapis di rumah, tapi terapis Qur'ani, bukan terapis model-model yang lainnya. Terapis Qur'ani itu berarti apa yang kita lakukan terhadap mereka para pecandu, yang kalau anak-anak kita pecandu gadget ya, kalau kita sendiri, ibu sendiri malah pecandu juga. Nah, bapak juga banyak yang
intinya sebetulnya saya tidak ingin pecandu teman-teman, yang jelas pecandu kemaksiatan. Pokoknya intinya pecandu kemaksiatan itu harus diobati ya, bukan suatu kodrat ya, kayak LGBT mengaku itu sebagai kodrat. Lahir itu sudah sama-sama senang cowok atau senang cewek, nggak bisa seperti itu karena Allah ciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Yang pertama, setiap kecanduan kemaksiatan apapun ya, itu sebetulnya didasari pada 5 hal. Ini belum solusi ya. Satu, bahwa ada satu kenikmatan yang dia itu dapatkan. Ada satu kenikmatan yang dia itu dapatkan. Itu satu. Karena kecanduan itu kalau nggak nikmat nggak mungkin diulang-ulang kan. Mesti ada yang nikmat. Apa saja lah. Game itu kalau sudah kecanduan itu nikmat sekali. Kalau di anak itu disuruh berhenti bisa marah-marah. Karena saking nikmatnya. Ada satu kenikmatan yang dia dapatkan. Yang kedua ada apa? Bahwa seseorang melakukan kemaksiatan apa saja itu yang menyebabkan kemaksiatan itu menjadi candu, itu kan ada sesuatu yang mana ketika dia melakukan itu menjadi nyaman ya, dan aman, merasa nyaman dia melakukan itu. Walaupun sebagian itu ada yang punya pemahaman sedikit agama, ada yang sedikit berontak, tetapi konsep berontaknya itu lebih kalah dengan sifat senengnya itu, sifat nyaman dan amannya itu. Itu yang terjadi dalam semua kasus kecanduan itu, karena itu ada kesenangan, ada kenyamanan, ada kenikmatan yang terus-menerus ada sehingga dia pengen ulang-ulang. Kemudian apa, ada kesempatan dan sarana ya gitu. Yang itu bahkan kadang dosanya anak-anak yang menyebabkan anak-anak terjadi seperti itu dari orang tua sendiri. Contoh apa? Anak kecanduan game, siapa yang ngasih HP? Nah, orang tua kan. Yang salah berarti siapa? Dari 5 itu, poin yang keempat itu tanggung jawab orang tua. Yang salah yang dosa orang tua. Maka solusi diantara nanti orang tua juga, kan gitu. Layak gitu. Yang kelima adalah anak belum punya pemahaman din atau belum punya kemampuan mengendalikan diri. Anak wis gede orang punya tanggung jawab. Yang salah siapa? Orang tua. Kan konsep dalam Islam itu HP misalnya itu tidak terus dilarang kepada anak, tapi bagaimana anak itu diberikan tanggung jawab sejak kecil supaya, nak kamu kalau main HP saatnya sholat kamu harus sholat, saat kamu main 1 jam 2 jam enggak gitu ya, diuji cobakan kepada anak itu supaya dia punya tanggung jawab itu. Di lima hal tadi itu yang menjadi diksa. Tetapi yang 2 ini sebetulnya konsep kesempatan dan prasarana yang menyediakan kita. Yang salah pertama adalah kita. Yang kelima adalah karena ketika ada kenikmatan, kesenangan, kenyamanan, terus kemudian ada kesempatan. Kelima itu karena tidak adanya pemahaman, karena nggak ngaji, karena nggak dididik, nggak diberi pemahaman, nggak diberi tanggung jawab oleh orang tua. Jadi kalau anak itu dibiarkan juga nggak bisa, anak dikekang itu juga nanti nggak punya tanggung jawab, dibiarkan total juga nanti akan liar. Ini kan apalagi tayangan-tayangan di HP, kondisi itu luar biasa mengerikan yang terjadi pada anak-anak kita itu. Lah ini ibu-ibu itu wajib tahu, wajib paham, tahu kondisi anak-anak, gejala anak-anak itu seperti apa, kapan anak itu dikatakan sudah kecanduan dan sebagainya, gimana gelagat anak itu normal enggak sama lawan jenis dan sebagainya. Kondisi sekarang itu luar biasa. LGBT itu 50% bukan karena sejak lahir, 50% bahkan lebih itu disebabkan karena lingkungan digesek-gesek dan sebagainya lah gitu. Kita akan memberikan solusi sekiranya jenengan terkena gangguan itu ya, kecanduan itu. Ada 5 langkah juga yang harus jenengan lakukan ya. Yang pertama, karena itu adalah perbuatan dosa, sadari itu perbuatan dosa. Jenengan harus melakukan yang pertama adalah istighfar sebanyak-banyaknya. Nanti saya jelaskan konsepnya gimana. Yang kedua adalah apa? Isti'anah. Yang ketiga isti'adah. Isti'anah itu proses yang penting setelah istighfar. Nah, kemudian istirja yang kelima adalah istiqomah. Pondok iskabe.
Dan ngapalinnya gampang ya. Pertama yang dilakukan apa? Istighfar. Istighfar. Berarti ketika ada kondisi kita, anak kita, kalau anak kita belum balik, yang istighfar ibunya dan bapaknya, bukan anaknya kalau belum balik. Kalau sudah balik, dua-duanya. Nah, ada istighfar karena kecanduanmu itu juga dosamu dan dosa kami. Ada istighfar ya. Jadi sebetulnya tidak mesti hanya kecanduan, keburukan yang menimpa kita, keluarga kita itu andilnya kita juga. Maka kita perlu istighfar. Man lazimat istighfar, ja'alallahu min hamin farjan wa min ghayyikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini pertama. Jadi perbanyak istighfar. Yang kedua adalah isti'anah. Jadi isti'anah itu adalah memohon perlindungan kepada Allah. Karena apa? Orang yang terjadi gangguan yang seperti itu, maka dia nggak mampu lagi berbuat banyak. Buntu, jalannya itu buntu. Maka mohon kepada Allah. Wahumma ini a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang nggak ada manfaatnya kan. Jadi wa min nafsin la tasba, dari nafsu yang tidak terpenuhi dengan puas, kepengen terpenuhi terus gitu. Maka kita harus apa? Jadi karena kita itu melakukan sesuatu itu berdasarkan need, jangan berdasarkan want. Kan kira want, keinginan kan? Ya. Yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat itu tahap yang lebih tinggi lagi dari itu, perlindungan, pertolongan, dan yang keempat adalah istirja, dari kata roja ayat jauh. Istirja. Istirja itu sebetulnya artinya kembali, artinya pasrah kepada Allah. Walaupun istirja itu kalimat yang mengumpan la innalillahi wa inna ilaihi raji'un, betulnya itu kalimat istirja. Tapi yang dimaksud istirja di sini adalah dipasrahkan kepada Allah apa saja yang terjadi. Jadi kalau ada satu musibah, minta itu. Ketika kita punya persoalan, punya masalah berat, canduan apapun, maka orang itu diminta istirja, pasrah kepada Allah, mohon kepada Allah, pasrah, Allah yang akan merubah hatinya gitu ya. Yang bisa merubah suami ini jenengan baik itu bukan jenengan, tetapi Allah. Tapi kenapa jenengan harus menasihati dengan cara halus? Karena itu bagian dari perintah, titik. Selebihnya adalah apa? Istirja. Pasrahkan saja sama Allah. Itu yang penting. Ketika konsep berpikir kita salah, hasilnya salah. Tapi nak konsep berpikir kita benar, insya Allah hasilnya benar, bahwa yang akan merubah hati anak kita, istri kita, suami kita itu Allah. Saya hanya menyampaikan, ya Allah saksikan. Sudah pasrah. Kadang-kadang nggak menyadari the power, kekuatan istirja ini luar biasa. Begitu kita pasrah, semuanya akan dipermudah. Pada titik itulah sebetulnya nanti kita benar-benar dekat ya. Apalagi pakai banyak istighfar, isti'anah, istirja. Yang keempat adalah yang harus kita lakukan istiqomah. Istiqomah dalam apa? Dalam ketaatan kepada Allah. Suaminya itu konsing sabar, istrinya konsing taat. Taat karo bojone maksudnya ya. Tapi soalnya yang sabar karo bojone. Ya. Nah, sing wedok kudu taat karo suamine, wajib ya. Tapi suami kudu sabar karo bojone. Kudu lah bojone ora ono. Nah, bojone ora sabar, misake sing wedok dipaksa terus kan gitu lho. Maka sing lanang kon sing sabar. Nah, sing wedok cerewet sing lanang yo pokoke sabar. Tapi sing wedok kudu taat, apa sing dikon sing lanang kudu taat. Terus iki klop iki. Sabar ketika menerima perintah Allah. Ya artinya loro-lorone kudu ada ya. Tapi yang menonjol bagi istri itu kudu taat, yang menonjol bagi suami itu harus sabar. Dan itulah yang mana istiqomah itu adalah wujud dari keimanan. Karena keimanan itu nggak mungkin didapatkan tanpa ada konsekuensi. Seorang dikata iman itu, iman nanti masuk surga. Apa bukti iman kalau Anda itu iman kan gitu? Ya istiqomah itu. Istiqomah menjalankan sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Maka ketika Nabi mengatakan gini, qul la ilaha illallah dakhalal jannah. Katakan la ilaha illallah akan masuk surga. Sahabat tanya, apa benar ya Rasul ketika ngomong la ilaha illallah masuk surga? Kemudian Nabi mengatakan lagi, qul la ilaha illallah. Kemudian fa'adda haqqaha
wa fardhaha dakhalal jannah. Ditambahi kalau Nabi, khawatir nanti cuma itu salah itu. Katakan la ilaha illallah dan penuhi haknya Allah dan kewajiban-kewajiban ke Allah, masuk surga kalian. Orang berhenti ning kono tok. Nah, penuhi perintah karo suami kepada istri, perintah mendidik anak yang baik, ke masyarakat baik dan sebagainya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada yang salah. Udah selesai guys. Thank you for watching and don't forget like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.